wabarakatuh, anak-anakku semua. Kita bertemu lagi di materi kita, yaitu materi tentang harga keseimbangan. Adapun tujuan dari pembelajaran kita yaitu menerapkan fungsi permintaan dan penawaran serta menggambar grafik dari harga keseimbangan tersebut. Kemudian tujuan berikutnya yaitu menguraikan atau mendeskripsikan proses terbentuknya harga dan output keseimbangan dan menggambarkan grafiknya. Nanti apa itu harga keseimbangan dan bagaimana terbentuknya harga keseimbangan. Nah, terbentuknya harga keseimbangan itu mari kita perhatikan kurva sebagai berikut. Kalian lihat di video ada kita akan membuat kurva. P itu adalah rupiah dan Q itu adalah jumlah atau kuantitas yang ingin ditawarkan atau yang ingin diminta oleh pembeli dan penjual. Nah, kita lihat kalau harganya 4.500 ya, kalau di permintaan maka semakin tinggi harga suatu barang maka semakin sedikit barang yang ingin dibeli. Kita lihat lagi berikutnya, kalau semakin tinggi harga barang maka semakin banyak barang yang ditawarkan. Jadi titik biru itu adalah permintaan dan titik merah itu adalah penawaran. Jika kemudian bagaimana kalau harganya turun dari 4.500 turun ke 3.500, maka kita lihat kurvanya. Jadi jika harga 3.500 maka jumlah yang akan ditawarkan dijual itu sedikit, yaitu 175 barang. Jadi kalau harganya 3.500 maka semakin banyak barang yang ingin dibeli oleh konsumen. Nah, kurva yang warnanya merah itu menunjukkan adalah kurva penawaran atau supply, dan kurva yang berbentuk biru itu adalah kurva permintaan atau demand. Nah, di mana letak harga keseimbangannya? Letak harga keseimbangannya adalah yang di panah tersebut, ya. Harga keseimbangannya itu di antara harga 3.500 dan 4.500, ya. Itulah harga keseimbangan dan harga kesepakatan. Jadi, kalau begitu, harga keseimbangan itu adalah suatu harga di mana jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Oke? Sudah paham? Kalau sudah paham, maka kita ingin mencari berapa dari harga keseimbangan dan jumlah yang disepakati dengan kita menggunakan dua fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Nah, inilah rumus dari fungsi permintaan dan fungsi untuk mencari fungsi permintaan dan mencari fungsi penawaran kita menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu P dikurangin P1, P2 Q kurangi Q1 per P2 kurangi P1 per Q2 kurang P1, di mana P1 itu adalah harga awal dan Q1 itu jumlah produk mula-mula. Kemudian P2 itu harga setelah perubahan dari P1. Kemudian Q2 itu adalah jumlah produk setelah perubahan dari Q1. Nah, bagaimana kita mengaplikasikan rumus tersebut dari soal yang telah Ibu share kemarin? Mari kita cobakan masukkan di rumus. Nah, rumusnya seperti ini. Ya, jadi P1-nya itu 4.500. Kemudian P-nya itu P2-nya 3.500 dikurangi P1. Jadi 4.500. Kemudian Q sama dengan Q1-nya itu 175.000 dikurangi Q2 225.000 dikurangi Q1 175.000 menghasilkan 50.000, ya. Kemudian P-nya itu menghasilkan minus 1.000. Maka
kita lihat, jadi kita kali silang, ya, minus 1000 dikali Q. Ya, kita kali silang minus 1000 kali Q, hasilnya 1000 Q, minus 1000 Q, kemudian minus 1000 dikali minus 175.000, hasilnya adalah 175 juta. Kemudian dikali silang berikutnya sisi ke sebelah kanan, yaitu 50.000 dikali P, hasilnya 50.000 P. Kemudian 50.000 dikali dengan minus 4.500 menghasilkan minus 225 juta. Nah, maka untuk mencari fungsi permintaan, yang ada variabelnya tetap, maka yang tidak ada variabelnya kita pindahkan ke sisi kanan. Dari plus menjadi minus. Makanya hasilnya adalah minus 1000 Q sama dengan 50.000 P kurang 400.000. Dari mana 400.000? Dari penjumlahan antara minus 225.000 dan minus 175 juta. 225 juta dengan kurangi 175 juta menghasilkan fungsi di bawah ini. Inilah fungsinya, yaitu QD sama dengan minus 50P ditambah Rp400.000. Nah, setelah kita mendapatkan fungsi permintaan, tentu kita akan mencari fungsi penawaran. Nah, sama jalannya dengan fungsi permintaan tadi, maka sudah dimasukkan rumusnya, maka kita mendapatkan fungsi penawaran. Nah, setelah itu kita akan mencari berapa harga keseimbangan dari kedua fungsi tadi. Kita masukkan di rumus, jadi QD itu harus sama dengan QS, di mana QD itu sama dengan minus 50P ditambah 400.000, kemudian sama dengan QS sama dengan 50P. Maka jawabannya adalah kita akan menyatukan yang ada variabelnya P dengan P, kita pindahkan minus 50P itu kita pindahkan ke sebelah kanan, maka mendapatkan jumlah 100P. 100P kemudian dibagi 400 menghasilkan harganya Rp4.000 per kilogram. Jadi kita sudah mengetahui P-nya. Bagaimana mengetahui QS-nya? Ya, bagaimana mencari berapa harga kesepakatan jumlah barang tersebut? Nah, untuk mencari QS-nya, maka kita memasukkan salah satu fungsi. Kita menggunakan fungsi QD atau kita menggunakan fungsi QS. Karena QS kelihatannya lebih mudah kalau kita memasukkan PE ke dalam fungsi QS, maka kita masukkan. Jadi QS sama dengan 50 kali 4.000. Jadi 50 kali 4.000 ya sama dengan QS-nya. Jadi menghasilkan 20.000 kalau tidak salah. Anakku sekalian, demikianlah tadi video yang telah dipaparkan dan semoga bermanfaat buat kita semua. Cukup sekian pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.